dengan bentuk tubuh kalian, ternyata berdasarkan penumpukan lemak, obesitas terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe pear dan apple. Pada video kali ini, kita akan membahas secara khusus mengenai obesitas tipe pear, atau dalam istilah medis disebut dengan gynoid obesity. Apa sih obesitas tipe pear? Obesitas tipe pear adalah kondisi di mana penumpukan lemak lebih banyak di bagian bawah tubuh, yaitu di area pinggul, paha, dan panggul. Bentuknya menyerupai buah pear, di mana bagian bawah tubuh terlihat lebih berisi daripada bagian atas tubuh yang terlihat lebih ramping. Lalu, apa saja ciri-ciri dari obesitas tipe pear? Yang pertama, penumpukan lemak terjadi di area pinggul, paha, dan juga panggul, sementara perut cenderung tetap terlihat ramping. Kedua, bentuk tubuh ini lebih sering terjadi pada wanita karena pengaruh hormon estrogen yang mendorong penumpukan lemak atau penyimpanan lemak terjadi di area tersebut. Ketiga, lemak yang menumpuk adalah lemak subkutan, yaitu lemak yang berada di bawah permukaan kulit, sehingga lebih sulit dibakar dibandingkan lemak yang berada di perut. Keempat, rasio pinggang dan pinggul lebih rendah karena pinggang tetap ramping sementara pinggul lebar. Kelima, tipe ini jarang disertai obesitas sentral, sehingga lingkar pinggang biasanya masih dalam batas normal, yaitu di bawah 80 cm untuk wanita dan di bawah 90 cm untuk pria. Meskipun resikonya lebih rendah dari tipe apel, kalian tidak boleh menganggapnya sepele karena ada beberapa tantangan dan juga resiko yang perlu kalian ketahui. Pertama, penumpukan lemak yang berada di area paha dan juga pinggul akan lebih sulit dibakar menjadi energi daripada penumpukan lemak yang berada di perut, karena lemak yang berada di bagian bawah tubuh ternyata lebih resisten terhadap proses pembakaran. Akibatnya, proses penurunan berat badan bagi seseorang yang memiliki tipe tubuh ini akan lebih sulit dan juga membutuhkan proses yang ekstra. Dan yang ketiga adalah faktor hormonal dan genetik. Jika orang tua kalian cenderung memiliki tipe tubuh ini, maka resiko kalian mendapatkannya juga lebih tinggi. Ini adalah faktor yang tidak bisa diubah. Maka dari itu, kalian harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengelolanya. Lalu, apa saja sih yang harus dilakukan untuk mengelola obesitas tipe pear? Ini adalah langkah-langkah yang dapat kalian lakukan. Pertama, perbaiki pola makan. Makanlah secara teratur 2 hingga 3 kali dalam satu hari. Pastikan menu kalian mengandung gizi yang seimbang, yaitu karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Kurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, gula, dan juga minuman yang tinggi gula. Perbanyak serat dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kedua, lakukan olahraga secara teratur. Targetkan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 hingga 60 menit dalam setiap sesi. Kombinasikan antara latihan kardio seperti jogging, bersepeda, dan berenang dengan latihan kekuatan menargetkan tubuh bagian bawah. Latihan kekuatan seperti squat, lunge, dan deadlift sangat dianjurkan untuk membangun otot di area paha dan juga pinggul. Semakin banyak otot, semakin tinggi metabolisme tubuh dan semakin mudah lemak untuk dibakar. Ketiga, ubah gaya hidup secara menyeluruh. Pastikan kalian tidur yang cukup, yaitu 7-8 jam setiap malam. Kurang tidur dapat mengganggu hormon yang mengatur nafsu makan. Kelola stres dengan baik, misalnya melalui yoga atau dengan hobi-hobi yang lain yang dapat menyenangkan diri kalian. Lalu, yang paling penting adalah konsistensi. Perubahan kecil yang dapat dilakukan secara terus-menerus akan jauh lebih baik efeknya daripada program diet ekstrim yang tidak bertahan lama. Kenali bentuk tubuh kalian, jaga pola hidup sehat, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk pendampingan yang lebih personal, karena setiap bentuk tubuh berhak mendapatkan kesehatan yang optimal. Terima kasih. Aku Noreta dari Poltekkes Kemenkes Malang. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.